warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adel Darana dan teman saya. Kami dari kelompok 7 ini kelompok 6 dan kelompok 7. Kami dari kelompok 6 yang mempresentasikan materi pada hari ini yaitu teks akademik genre makro. Yang pertama, pengertian genre makro. Menurut ABJ Yudhistira 2014 tanggal 16, teks akademik atau teks ilmiah merupakan tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa baku. Sedangkan genre makro adalah genre besar yang mencakup berbagai jenis teks akademik seperti esai, laporan, makalah, dan tesis. Macam-macam genre makro. Yang pertama, ulasan buku. Buku dikelompokkan menjadi dua, yaitu buku ajar dan buku referensi. Biasanya ulasan buku digunakan saat menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian, atau artikel ilmiah. Struktur teks dari ulasan buku sendiri adalah identitas, orientasi, tafsiran, isi, evaluasi, sambungan evaluasi. Proposal, tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan dari suatu kegiatan. Biasanya proposal berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal kegiatan memiliki struktur teks pendahuluan, landasan teori dari tujuan pustaka, dan metodologi penelitian. Sedangkan struktur dari proposal kegiatan adalah pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutup. Yang terakhir, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dikelompokkan menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur dari artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Hasil pembahasan kemudian simpulan. Sedangkan struktur dari artikel konseptual biasanya lebih fleksibel tergantung dengan cakupan pokok persoalan dan atau konsep atau teori yang digunakan untuk membicarakan persoalan tersebut. Oke, nomor 3, ciri-ciri teks akademik genre makro. Nah, ini ada beberapa ciri dari teks akademik makro adalah bertujuan untuk mempresentasikan informasi seperti laporan, artikel ilmiah, jurnal, dan tesis. Menggunakan bahasa formal dan sesuai dengan bidang itu yang sedang dibahas. Nomor 3, memiliki struktur atau sistematik. Nomor 4, memiliki banyak referensi dan mencatatkan data pustaka. Kemudian terakhir kesimpulan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teks akademik genre makro bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca melalui tulisan seperti laporan, tesis, esai, atau makalah. Ciri-ciri dari teks akademik genre makro biasanya menggunakan bahasa baku dan mencantumkan referensi. Dan itu ada referensi dari karya kami. Baik, sesi berikutnya kami berikan pada tim pembahas. Perkenalkan, nama saya Lesina Frisa. Mau bertanya mengenai naskah teks akademik kan dibagi dua, genre makro dan mikro. Itu perbedaannya apa kalau genre mikro sama makro? Kemudian bisa diberikan contoh simpelnya. Terima kasih. Tadi tim membahas bertanya apa perbedaan dari genre mikro dan makro dan contohnya ya. Jadi genre makro itu sendiri adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks kayak yang saya sebutkan tadi ya. Sedangkan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil, biasanya ada di dalam genre makro sendiri. Terus untuk contoh dari genre mikro itu bisa berupa teks deskripsi, eksplanasi, eksposisi, dan teks prosedur. Apakah sudah menjawab? Simbolnya, sedikit perbedaannya teksnya si makro sama mikro tadi loh. Jadi perbedaannya itu kalau genre makro itu ada kayak lebih ke pendahuluan, daftar isi gitu kan, lebih banyak gitu loh. Kalau teks akademik genre mikro itu dia lebih sedikit, nggak ada pendahuluannya, nggak ada daftar isinya, nggak ada gitu. Daftar pustaka apalagi. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Untuk Mbak Mel apakah ada bertanya? Ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Dari membahas dari Mbak Amin, itu metode penelitian. Oke. Jadi metode penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Apakah sudah jelas Mbak Amin? Terima kasih. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Di
atas kesempatannya. Jadi saya mau menanyakan tadi antara buku ajar dan apa ya, buku referensi ya. Buku ajar, buku referensi itu saya masih sedikit bingung, itu bisa dijelaskan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tika atas pertanyaannya. Jadi perbedaan buku ajar dan buku referensi adalah kalau buku ajar itu biasanya dipakai kayak di sekolah-sekolah, kayak dipakai di pelajaran kayak LKS, paket gitu. Kalau buku referensi itu dia kayak ensiklopedia, Wikipedia, kamus. Gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih sudah bertanya. Ya. Selanjutnya, apakah yang mau bertanya lagi? Dari audien, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Tidak. Sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instrumen penilaian presentasi makalah dari kelompok 6, menurut isi skornya 36, terus penyajian 27, kebahasaan 26. Jadi total skornya adalah 89. Apakah dapat diterima? Bisa diterima. Untuk penilaian performa atau presentasi, keaktifan A, kedisiplinan A, tanggung jawab A, kognitif A, psikomotor A, IT A. Terima kasih.